ormas keagamaan seperti Muhammadiyah dan juga NU melakukan strategi idgham, artinya masuk ke dalam sebuah sistem untuk berjuang di dalam melakukan perubahan. Nah, pengelolaan tambang ini kan isu yang rawanya adalah halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di RC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, kembali di video kali ini saya menyajikan The Current Issue Corner atau pojok isu-isu terkini. Dan untuk isu kali ini saya akan bahas tentang ormas keagamaan, dalam hal ini Muhammadiyah, telah menerima izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. Seperti kita tahu bahwa dalam acara Konsolidasi Nasional di Yogyakarta 27-28 Juli ini, Muhammadiyah telah secara resmi menerima izin pengelolaan tambang dari pemerintah. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa ormas keagamaan terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama telah menerima hal yang sama. Nah, menerimanya Muhammadiyah terhadap pengelolaan izin tambang dalam bentuk IUPK itu menimbulkan banyak pertanyaan di tengah publik. Mengapa? Karena selama ini publik melihat bahwa Muhammadiyah selalu berada dalam posisi yang kritis terhadap pemerintah. Banyak suara-suara yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah itu bernada kritis atau protes atau tidak beriringan dengan pemerintah. Nah, karena itu terkait dengan Muhammadiyah menerima izin tambang ini jelas menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah Muhammadiyah telah berubah? Itu kira-kira pertanyaan pertamanya. Nah, saya sendiri melihat bahwa sesungguhnya menerimanya Muhammadiyah izin khusus pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus IUPK, menurut saya tidak serta-merta bahwa Muhammadiyah berubah. Tetapi saya melihatnya bahwa Muhammadiyah atau mungkin ormas keagamaan yang lain seperti NU itu melakukan sebuah strategi. Nah, saya ingin mengatakan strategi ini berdasarkan konsep ilmu tajwid, yaitu strategi idgham. Ya, idgham kan kalau kita belajar tajwid itu kan artinya memasukkan, melebur. Ya, nun mati kepada huruf idgham gitu ya, melebur. Nah, dalam konteks ini saya melihat bahwa ormas keagamaan seperti Muhammadiyah dan juga NU melakukan strategi idgham, artinya masuk ke dalam sebuah sistem untuk berjuang di dalam melakukan perubahan. Nah, pengelolaan tambang ini kan isu yang rawanya adalah tentang lingkungan. Jadi saya melihat ketika Muhammadiyah misalnya menerima izin usaha pertambangan khusus ini adalah, atau konteksnya adalah bagaimana mereka bisa berjuang dari dalam. Apakah misalnya usaha tambang ini tidak akan merusak lingkungan? Karena selama ini kan citranya bahwa pertambangan itu kan berdampak buruk terhadap lingkungan. Maka ketika Muhammadiyah masuk di dalam mengelola pertambangan seperti halnya yang lain, maka dia bisa melakukan upaya-upaya di dalam supaya pertambangan yang dilakukan itu kemudian tidak merusak lingkungan. Dalam bahasa agamanya bahwa dengan mereka berjuang dari dalam, maka tujuannya adalah untuk menciptakan kemaslahatan kepada umat. Sehingga mudorot atau dampak-dampak buruk dari praktek-praktek pertambangan selama ini ketika mereka masuk di dalam itu akan terminimalisasi. Kalaupun tidak hilang sama sekali, paling tidak akan terkurang. Dan Muhammadiyah sendiri melalui salah seorang ketuanya misalnya mengatakan bahwa jika seandainya mereka berjuang dari dalam itu tidak membawa implikasi kemaslahatan bersama, sebaliknya malah menimbulkan kemudorotan, maka mereka siap-siap untuk mengembalikan izin tersebut kepada pemerintah. Jadi kalau melihat dari sini kita berhusnudzon bahwa ormas keagamaan ini
itu ingin berjuang dari dalam, tujuannya tetap mewujudkan kemaslahatan dengan cara bahwa pertambangan itu nanti tidak berdampak buruk pada lingkungan, karena lingkungan ini sekarang kan menjadi isu bersama, menjadi perhatian, komitmen dari seluruh pihak. Ya tentu kita berharap bahwa ormas-ormas keagamaan seperti Muhammadiyah NU yang menerima izin pertambangan itu benar-benar bisa berjuang dari dalam ya untuk mewujudkan kemaslahatan untuk umat, tidak menimbulkan persoalan-persoalan pada lingkungan, tidak memperburuk lingkungan yang ada. Ya kita mencoba berhusnudzon dengan strategi yang dilakukan mereka gitu. Nah tentu kita akan melihat bagaimana kedepannya nanti apakah hal itu benar-benar akan sesuai dengan tujuan dari awal gitu ya. Tentu ya kita berharap bahwa niat mereka berjuang dari dalam itu benar-benar akan terwujud ya. Daripada misalnya hanya berteriak-teriak dari luar ya dengan suara keras, izhar gitu ya dengan suara keras, tapi dari luar sistem tidak bisa berbuat apa-apa, hanya berusaha keras. Apalagi kalau cuma hanya bersuara samar-samar, dengung-dengung ya ikhfa gitu ya. Nah, maka mungkin lebih baik idgham, lebih baik masuk ke dalam sistem, melakukan pembenahan dari dalam dan seterusnya dan seterusnya. Nah demikian teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya, tetap semangat.